Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penggemar dunia pengembangan diri, saya sangat tertarik dengan banyak guru-guru. Dari mulai Martin Broadwell, kemudian ada Paul Curtis, sampai Abraham Maslow. Mempelajari banyak model-modelnya, kemudian membaca banyak bukunya adalah kegemaran saya sejak dulu. Dan kali ini saya akan membahas tentang 4 level kompetensi yang mungkin bisa Anda gunakan dan bisa di cross check ke dalam diri Anda sampai di titik mana. Sebelumnya saya beritahu dulu definisinya. Kompetensi adalah kemampuan Anda untuk melakukan sesuatu. Jadi jika Anda ingin ahli dalam hal memanjat misalnya, jadi kompetensinya memanjat gitu ya. Ahli dalam hal membaca misalnya, kompetensinya adalah membaca. Jadi kompetensi adalah the key of success, kunci dari segala kesuksesan. Jadi kalau Anda ingin mencapai banyak sesuatu dalam hidup, Anda harus memiliki beberapa kompetensi yang diperlukan. Anda ingin jadi pembicara kelas dunia, kompetensinya adalah public speaking dan lain-lain. Anda ingin menjadi pengusaha sukses di usia muda, Anda akan memiliki kompetensi-kompetensi tertentu. Dari mulai selling skill, negotiation skill, dan lain-lain. Kompetensi inilah yang perlu Anda pelajari. Kemudian Anda fokus ada di sana. Tapi sebelum itu, kita belajar tentang 4 level kompetensi. Anda bisa cek di mana Anda berada. 4 level kompetensi atau 5 level of kompetensi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah unconscious incompetency. Yang kedua adalah conscious incompetency. Yang ketiga adalah conscious kompetensi. Dan yang keempat, yang paling top adalah unconscious kompetensi. Dalam bahasa yang mudah dicerna, 4 level ini adalah kita tidak sadar kalau kita tidak tahu. Yang kedua adalah kita sadar kita tidak tahu. Yang ketiga adalah kita sadar dan kita tahu. Yang keempat adalah kita sudah tidak sadar kalau kita sudah tahu. Artinya kita sudah master di bidangnya. Kita ambil contoh satu kompetensi, yaitu memancing, gitu ya. Unconscious incompetency maksudnya adalah Anda tidak sadar bahwasannya Anda tidak bisa memancing, gitu ya. Anda tidak sadar, Anda tidak bisa mancing. Anda tidak sadar pentingnya tentang memancing, kemudian Anda tidak tahu cara memancing. Ini level yang paling rendah. Yang kedua adalah conscious incompetency. Anda mulai sadar, tapi Anda belum tahu cara memancing, gitu ya. Yang ketiga adalah conscious kompetensi. Anda sadar dan akhirnya Anda bisa memancing dengan baik. Yang keempat adalah unconscious kompetensi. Anda sudah sangat ahli, Anda tidak sadar Anda bisa langsung memancing. Secara otomatis ketika Anda datang ke satu tempat, Anda tahu teknik-tekniknya, Anda tahu ciri-cirinya, Anda langsung melemparkan kail dengan umpannya, dan Anda tahu di mana titik-titik tempat ikan itu berada. Teknik ini wajib Anda gunakan dan Anda sadari sehingga Anda bisa tahu Anda berada di titik mana. Kalau Anda tahu di titik mana Anda berasal, Anda berawal, maka Anda akan tahu di mana Anda akan menuju, gitu ya. Jadi titik ini membuat Anda semakin bisa on the track terhadap pelajaran yang ingin Anda pelajari, terhadap kompetensi yang ingin Anda kuasai. Jadi mengetahui 4 kompetensi ini akan membantu Anda. Saya ulangi, ada unconscious incompetency, ada conscious incompetency, ada conscious incompetency, dan yang terakhir adalah unconscious kompetensi. Para ahli di dunia, para orang-orang yang ahli di bidangnya selalu masuk ke golongan yang keempat. Dia unconscious kompetensi. Seperti mengendarai sebuah mobil atau sepeda motor yang Anda miliki. Pada awalnya Anda kaget, Anda wow, gimana ini gitu ya. Kemudian akhirnya Anda bisa dan akhirnya Anda cenderung melupakan dan menyepelekannya. Bagaimana banyak orang yang nyetir sambil nelpon, nyetir sambil SMS, WA, dan lain-lain. Why? Karena mereka unconscious kompetensi. Mereka sudah tidak sadar lagi dan mereka sudah tahu. Teman-temanku di seluruh Indonesia, sudah saatnya Anda semakin pintar dan cerdas mempelajari kompetensi-kompetensi yang diperlukan sesuai bidang yang Anda pilih. Saya mengutip kalimat yang menusuk jantung saya dahulu ketika Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang tak mampu menahan lelahnya belajar, maka dia harus menahan perihnya kebodohan.
Bagi Anda yang malas untuk belajar, Anda harus mengulangi kalimat ini terus-menerus. Karena kebodohan itu sungguh-sungguh menyakitkan. Kita bisa terbuang oleh lingkungan, kita bisa direndahkan orang lain, dan tentunya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang malas dan orang-orang yang tidak mau belajar. So, learn fast. Kita harus belajar begitu cepat karena dunia berubah begitu cepat. 4 level kompetensi menjadi koordinat yang akan Anda baca untuk diri Anda sehingga Anda jadi tahu di mana Anda akan menuju dan di mana Anda akan belajar dan percepatannya ada di titik mana. Terima kasih, terus belajar. Kalau Anda suka video-video seperti ini, Anda boleh like, komen, dan subscribe untuk membantu saya mengembangkan banyak ilmu yang saya pelajari dan yang saya tahu. Sehingga ruang-ruang publik, ruang-ruang video yang Anda lihat, Anda baca, Anda dengar adalah hal-hal yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.